Selamat pagi Pak Kamal. Pagi Bu. Apa kabar Pak? Pagi ini saya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan saya juga sehat Pak. Nah hari ini Bapak melakukan sesi coaching ya? Iya Bu, sesuai dengan jadwal. Iya. Nah kedatangan saya hari ini Pak itu untuk memberikan dukungan kepada Bapak atas pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai nantinya. Iya. Nah jadi di sini Pak saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Apa Bapak siap untuk melaksanakan sesi coaching nantinya Pak? Saya rasa saya siap. Iya. Nah sebelum Bapak melakukan sesi coaching nantinya ada rubrik penilaian yang akan saya berikan kepada Bapak yang perlu Bapak perhatikan. Nah yaitu Pak, seperti yang kita ketahui bahwa nanti pada sesi coaching Bapak harus menggunakan yang namanya alur Tirta. Nah di mana alur Tirta itu Pak ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian berikutnya ada yang namanya rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya ya Pak ya. Nah kemudian Pak pada coaching juga yang harus Bapak perhatikan yaitu prinsip. Ya, prinsip coaching, yaitu bagaimana Bapak membentuk yang namanya kemitraan dari coaching, kemudian bagaimana Bapak menggali potensi dari coaching yang kreatif, dan kemudian bagaimana Bapak memaksimalkan potensi dari coaching ya Pak ya. Dan tak kalah pentingnya juga Pak kompetensi inti yang harus juga Bapak perhatikan, yaitu bagaimana kehadiran penuh Bapak terhadap coaching, kemudian bagaimana Pak Bapak bisa menggali potensi dari coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian Pak bagaimana Bapak menyimak coaching dengan penuh hati ya Pak ya. Nah dengan Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak, Bapak akan bisa mendengarkan dengan rasa, yaitu Pak Bapak bisa menerima yang namanya pernyataan dari coaching, Bapak bisa bertanya, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian Bapak bisa merangkum pernyataan-pernyataan dari coaching, dan bahkan Bapak bisa mengapresiasi terhadap percakapan coaching nantinya ya Pak ya. Siap. Nah seperti itu Pak rubrik penilaian yang akan kita lakukan nantinya. Apa sudah jelas Pak? Jelas Bu. Iya. Nah kompetensi apa yang Bapak capai nantinya? Yang pertama Bu, yang saya ingin kembangkan yang pertama mengenai kehadiran penuh saya. Yang kedua Bu, saya bisa mendengarkan dengan hati. Yang ketiga saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Itu menurut saya yang ingin saya kembangkan. Nah oke Pak, kalau begitu Pak dari ketiga kompetensi itu Pak, kira-kira yang mana yang spesifik yang mau Bapak kembangkan? Yang spesifik yang saya kembangkan Bu, menurut saya kehadiran penuh saya Bu. Oh kehadiran penuh ya Pak Iya. ya. Nah baik Pak, di sini berarti Bapak fokus pada kehadiran penuh ya terhadap coaching ya Pak ya. Iya. Nah oke, demikian sesi observasi kita Pak. Bapak juga bisa nanti melaksanakan yang namanya sesi coaching Bapak kepada Ibu Martina, sudah. Dan nanti setelah Bapak selesai melaksanakan sesi coaching, kita berbincang sebentar ya Pak mengenai hasil coaching tadi ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu. Selamat pagi Bu, Martina, bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini Bu? Selamat pagi Pak, kabarnya alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Saya juga sehat Bu, baik Bu. Dengan kehadiran Ibu di sini, apa Ibu sudah siap kita melakukan coaching pada pagi hari ini Bu? Siap sekali Pak. Oh, saya pikir Ibu siap ya. Baik Bu, pada pagi hari ini apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya Bu? Iya Pak, di sini di sekolah saya kan menjadi kelas 1 kan Pak. Jadi saya mempunyai masalah dengan anak didik saya. Dari beberapa anak didik saya dalam kegiatan pembelajaran itu Pak, ada beberapa siswa atau anak didik saya itu pasif dalam belajar Pak. Oh, itulah yang Ibu sampaikan Iya, kepada Pak. saya Bu ya. Ternyata Ibu ada sedikit permasalahan di mana Ibu dengan peserta didik Ibu ada peserta didik Ibu yang pasif dalam kegiatan pembelajaran Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi Bu dengan apa yang Ibu utarakan tadi yang menjadi tujuan kita lah dulu ya pada pagi hari ini, apa yang menjadi kita fokus untuk pada pagi hari ini? Fokusnya ingin membuat anak saya itu lebih aktif gitu Pak, karena kan dalam pembelajaran mereka kan pasif. Jadi saya ingin nanti anak-anak beberapa anak yang kurang aktif itu menjadi aktif dalam belajar. Menjadi aktif Iya. dalam belajar Bu ya. Nah, dari pernyataan Ibu tadi coba mari kita Bu sama-sama mengidentifikasi dulu Bu ya. Sebenarnya Bu yang menjadi titik fokus kita Ibu dengan maksimal memberikan pembelajaran atau Ibu yang bermasalah dengan peserta Ibu atau anak didik Ibu yang bermasalah dengan Ibu? Dalam pembelajaran saya mungkin ya Pak ya mempunyai masalah juga dalam mengajari anak dalam pembelajaran. Misalnya contohnya mungkin materi yang saya sampaikan kurang diminati oleh anak. Oh, itu masalahnya Pak. Iya. Nah, jadi menurut saya Ibu kan dengan yang Ibu sampaikan tadi permasalahannya tadi, nah, coba menurut Ibu lah apalah gambaran kedepannya yang Ibu perbuat untuk mengatasi permasalahan itu? Gambaran kedepannya saya ingin membuat sebuah materi pembelajaran itu materi yang sesuai dengan fisik anak atau situasi anak. Kemudian itu saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih menarik kepada anak sehingga anak itu lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian saya ingin juga membawa anak-anak itu keluar dari kelas gitu kan Pak, keluar dari kelas sehingga anak-anak itu tidak monoton kali dalam kelas, mereka melihat keadaan di luarnya karena tapi sesuai dengan materi juga tentang lingkungan, misalnya tentang lingkungan saya bawa anak keluar melihat situasi apa-apa saja yang ada di lingkungan gitu Pak. Sebenarnya rencana Ibu ke depan itu sangat bagus Bu. Kan di mana Ibu sebenarnya kan begini, mengambil kesimpulan membuat pembelajaran lebih menyenangkan itu dengan salah satu cara membawa anak-anak ke dalam keluar dari ruangan Bu ya. Nah, jadi dengan rencana yang Ibu miliki itu pula kalau seandainya saya kasih lah barometer pengukuran lah Bu ya, saya kasih 1 sampai 10. Kira-kira
nilai yang mana lah yang ibu ingin capai? Kalau dari level 1 sampai 10 saya ingin nilainya ke level 9 Pak. Oh, udah 9 bu? Iya Pak. Ibu yakin nggak perlu ibu tingkatkan? Kenapa harus 9 bu? Kenapa nggak bisa 10? Kalau misalnya saya pengen juga 10 Pak, tapi dalam situasi kayak ini saya memastikan untuk level 9 dulu Pak. Oh, gitu ya? Iya. Iya. Jadi dengan pernyataan ibu tadi bu, kan ibu bilang bertahap dulu dari 9 ke 10. Jadi tujuannya ibu tanggung jawab ibu lah ke depan supaya untuk memperlancar ya, bukan ibu bisa mencapai nilai 10, level 10 bu. Apalah tindakan ibu? Tindakannya meminta bantuan dengan rekan sejawat gitu Pak. Kan di kelas di sekolah kami kan banyak juga guru-guru yang paham dengan IT gitu kan Pak. Jadi saya kan ingin pembelajarannya itu dengan menggunakan atau membuat media pembelajaran yang menarik. Saya meminta bantuan kepada teman saya juga atau rekan sejawat di kelas di sekolah juga membantu saya membuat video pembelajaran yang menarik sehingga anak itu terfokus. Dengan bantuan kawan ini, mana yang saya kurang paham, kawan atau teman sejawat ini dapat membantu saya. Betul ya? Ya. Berarti ibu perlu dukungan dari teman sejawat bu ya? Iya. Jadi menurut ibu selain dari teman sejawat ada lagi bu? Oh, ada Pak, misalnya kepala sekolah, kalau seandainya misalnya ada prasarana atau apa nanti yang mau dibutuhkan, saya minta bantuan dengan kepala sekolah. Oke bu. Berarti bu dengan tadi kan bukan udah mengutarakan semuanya termasuk dari tujuan, terus dari permasalahan yang ibu identifikasi bu, terus rencana aksi ibu juga ibu sampaikan, terus kemudian juga udah ibu sampaikan itu kan mungkin menurut saya sampai di sini lah dulu ya proses coaching kita kan semoga hari mulai dari hari ini ibu bisa berbenah diri ya bukan tujuannya supaya apa bu? Apa? Kita sebagai guru bu, jangan sampai menciptakan strategi pembelajaran supaya kita senang ya. Terima kasih bu ya. Ya, terima kasih sama-sama Pak, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih dengan adanya coaching ini, saya mungkin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya. Wah, luar biasa Pak, sesi coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Wasina. Bagaimana sekarang perasaan Bapak? Perasaan saya bu sangat luar biasa bu. Sangat luar biasa ya Pak ya. Nah oke Pak, pada saat proses coaching tadi, nah kira-kira bagaimana pengembangan kompetensi yang Bapak capai tadi? Sepanjang perjalanan kami melakukan proses coaching bu tadi kan di awal saya bilang yang akan saya apa? Saya Fokuskan? saya fokuskan apa bu? Kehadiran bu bukan? Ya. Selama saya melakukan bu saya mungkin sudah merasakan tercapai bu. Itu menurut saya. Iya. Nah oke, berarti Pak, pengembangan kompetensi itu mengenai kehadiran penuh sudah tercapai gitu ya Pak ya? Iya. Nah baik Pak, izinkan saya memberikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Bapak lakukan tadi ya Pak. Siap. Yang menurut saya pun Bapak sudah melakukan yang namanya kehadiran penuh kepada coachee, sehingga Pak coachee bisa menemukan yang namanya masalahnya dan Bapak pun bisa fokus terhadap penyampaian coachee apa yang mau dibicarakan hari ini pada saat orang Bapak proses coaching. Iya Pak ya. Nah oke Pak, kira-kira Pak kompetensi apa yang kira-kira ingin Bapak kembangkan di kemudian hari nanti? Kalau untuk kemudian hari bu, saya rasa bu ada 2 kompetensi lagi bu ya. Yang kedua itu adalah mendengarkan dengan rasa bu ya. Terus yang ketiga pertanyaan yang berbobot maksud saya bu. Saya rasa itu cukup bu, karena tadi di awal di coaching kami tadi bukan kehadiran penuh, saya rasa sudah sangat maksimal lah saya lakukan. Itu menurut saya. Ya, baik Pak, semoga harapan Bapak itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya, iya. Baik Pak, semoga apa yang Bapak harapkan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Siap. Demikianlah Pak pertemuan kita hari ini ya. Dan saya sampaikan terima kasih. Iya, terima kasih bu. Selamat pagi Ibu, Selamat pagi Ibu. apa kabar Ibu? Kabar saya sehat Ibu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sekarang kita sudah membuat jadwal kemarin ya Bu Kirjin ya. Ya. Bahwasanya hari ini kita akan melakukan sesi kayak observasi gitu ya, bukan observasi atau coaching ya Bu ya. Oke. Jadi Ibu mau melakukan coaching dengan Pak Kamal ya Bu ya? Iya Ibu. Iya. Sebelum nanti Ibu melakukan coaching dengan Pak Kamal, saya akan menyebutkan nanti apa itu penilaian nanti yang Ibu lakukan dalam kegiatan coachingnya Bu ya. Nanti penilaian atau rubrik penilaian yang akan dilaksanakan Ibu nanti itu adalah sesuai dengan rubrik penilaian alur tirta ya Bu ya. Di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Jadi nanti kalau seandainya Ibu melakukannya nanti, apalah kegiatan coaching, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Menurut saya itu bagian kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin menggali potensi dari coaching saya, yaitu dengan saya memberikan yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Oh, berarti Ibu ingin nanti membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Oke. Dan kemudian Bu, bagian kompetensi mana nanti yang mau ingin diobservasi? Yaitu Bu, yaitu bagian yang ingin diobservasi ya, saya lebih memfokuskan kepada pertanyaan yang berbobot itu supaya coaching pun dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Ya, berarti yang mau diobservasi adalah ingin menambahkan solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh yang dialami oleh coach ya Bu ya. Iya. Jadi dari permasalahan itu indikator apa atau dari kompetensi itu indikator apa yang ingin tercapai
Ya indikatornya tuh yang menurut saya ya coaching itu dapat nanti menemukan dengan sendirinya solusi dari yang dihadapi, berarti dia bisa melaksanakan aksi yang dia temukan nantinya. Berarti ada sikap aktifnya seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan program penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan coaching ya Bu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kegiatan coaching yang dilakukan dengan Pak Kamal nanti berhasil dengan baik ya Bu ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Selamat pagi Pak Kamal. Pagi Bu Kejen. Iya, apa kabarnya Pak? Pagi ini saya sehat Bu. Bagaimana dengan ini? Iya, kabar saya juga sehat Pak. Hari ini kita melaksanakan sesi coaching ya Pak ya. Iya. Ya Pak, di sini kita akan menggunakan alur kita ya Pak ya. Iya. Nah baik Pak, pada hari ini apa yang ingin Bapak sampaikan pada saat ini? Pada saat ini Bu, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa siswa saya motivasinya untuk belajar menurun. Itu menurut saya. Oh berarti Pak ada siswa yang motivasi belajarnya menurun gitu ya Pak ya? Iya. Nah, jadi Pak di akhir sesi ini Pak, kira-kira Pak apa yang ingin Bapak capai nanti? Yang ingin saya capai bagaimana siswa kita di dalam pembelajaran termotivasi nyaman gitu kan dan meningkat. Oh gitu ya Pak ya. Oh berarti menurut Bapak siswa yang memiliki motivasi itu yang bagaimana ya Pak? Kalau menurut saya Bu, mereka termotivasi apabila mereka giat belajar, itu yang pertama Bu. Yang kedua, pada saat melakukan pembelajaran mereka senang menerima pembelajaran dari saya Bu. Yang ketiga, di dalam penilaian Bu, mereka puas dengan pencapaian yang mereka miliki. Itu menurut saya. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Nah berarti di sini Bapak mau menunjukkan yang namanya motivasi siswa dalam belajar ya Pak ya? Iya, betul Nah, sekali. berarti Pak siswa yang memiliki motivasi itu yang bagaimana ya Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya Bu, siswa yang memiliki motivasi untuk belajar, yang pertama Bu, bisa menerima pembelajaran dengan baik dan benar Bu. Yang kedua Bu, bisa beradaptasi dengan materi yang apa yang saya berikan. Yang ketiga, kalau seandainya kita lakukan penilaian Bu, mereka puas dengan hasil yang mereka capai. Itu menurut saya. Oh berarti itulah Pak yang dikatakan siswa yang memiliki motivasi ya Pak ya? Iya. Nah pada saat itu Pak Bapak melakukan pembelajaran kepada siswa, memberikan pembelajaran kepada siswa sehingga menyebabkan motivasi mereka menurun, bagaimana ya? Kalau mereka dalam pembelajaran menurut, berarti yang salah itu tentu ada pada saya mungkin. Kalau saya amati dan situ saya belajar dari data kesalahan itu, mungkin saya menggunakan beberapa cara lah untuk melakukan pendekatan supaya anak-anak antusias untuk dalam belajar. Itu menurut saya. Jadi di sini Pak Bapak ingin menunjukkan yang namanya motivasi siswa ya Pak ya? Iya, benar sekali. Iya. Nah berarti menurut Bapak siswa yang memiliki motivasi itu yang bagaimana Pak? Kalau menurut saya Bu, siswa yang memiliki motivasi itu yang pertama Bu, apabila dia menerima pembelajaran dengan senang, bahagia, itu satu Bu ya. Yang kedua Bu, dia bisa beradaptasi dengan pembelajaran yang akan saya berikan. Yang kedua, yang ketiga Bu, apabila dia puas dengan pencapaian yang diperolehnya. Itu menurut saya. Oh gitu ya Pak ya, berarti siswa puas dengan apa yang dia terima pada pelajaran Bapak ya Pak ya? Iya. Nah baik Pak, bisa tidak Bapak ceritakan bagaimana pembelajaran yang Bapak berikan pada saat itu sehingga menyebabkan motivasi siswa menurun Pak? Pada saat itu Bu, kondisinya yang terjadi, mungkin menurut saya rendahnya motivasi belajar siswa di kelas. Terkhusus untuk bidang studi yang saya ampu kan. Mungkin penyebabnya saya kira pertama masih banyak siswa yang mengatakan bidang studi yang saya bawakan itu terlalu sulit. Itu menurut saya. Oh berarti adanya pelajaran Bapak yang terlalu sulit dipahami oleh siswa ya Pak ya? Iya, betul ya. Nah berarti Pak di sini siswa yang Bapak harapkan yang bagaimana Pak? Menurut Yang- Bapak siswa yang Bapak harapkan yang nanti bagaimana? Saya berharap Bu, siswa itu memiliki semangat yang tinggi, baik di dalam pembelajaran, baik berkolaborasi dengan teman-temannya. Itu menurut saya. Ya, sungguh luar biasa ya Pak ya. Nah, berarti Pak dari level 1 sampai 10, menurut Bapak sendiri, Bapak ada di level berapa saat itu untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya pikir pada kondisi itu saya rasa cukup di level ini. Oh, di level 6 ya Pak ya. Nah, apakah Bapak mau meningkatkannya di level berikutnya? Kalau dengan kemampuan yang saya miliki, saya pikir saya bisa memaksimalkan dengan nilai yang paling tinggi dari 8 ke 10 kan. Saya rasa saya bisa maksimal. Maksimalnya berapa tadi Pak? 10 lah. Oh, 10 ya Pak. Wah, luar biasa ya Pak ya. Nah, jadi apa yang mau Bapak apa yang akan Bapak lakukan nantinya untuk mencapai level yang 10 itu Pak? Yang pertama Bu, saya akan melakukan perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mencari beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga Bu, saya akan melakukan pendekatan kepada semua peserta didik Bu, agar mereka terpenuhi kebutuhannya Bu, baik dalam belajar, baik dalam pendekatan individu, itu menurut saya. Oh, berarti di sini Bapak yang mencari yang namanya media yang
menarik dan metode yang menarik ya Pak pada saat pembelajaran ya Pak ya. Nah baik Pak, kira-kira Pak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan rencana Bapak tadi? Saya pikir 2-3 hari saya rasa cukup. 2 hari atau 3 hari ya Pak ya? Saya rasa cukup. Nah, kapan itu bisa Bapak laksanakan? Setelah pulang dari sini saya mungkin bisa besok langsung mengaplikasikannya. Besok ya Pak ya? Ya luar biasa ya Pak. Nah, kemudian Pak untuk membantu Bapak ya dalam menerapkan aksi Bapak tadi, kira-kira siapa ya Pak yang bisa membantu? Menurut saya yang bisa membantu saya yang pertama ada dukungan moral dari keluarga ya. Karena bagaimanapun kita bekerja pastinya untuk keluarga bekerja yang pertama. Yang kedua dari saya sendiri Bu, supaya saya memiliki stamina yang ekstra Bu ya dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik Bu. Dan ketika mungkin teman sejawat Bu yang bisa membantu saya, mana tahu ada saya yang saya pahami, mereka bisa membantu saya. Mungkin itulah moral yang saya harapkan. Ya baik Pak, berarti di sini Pak, Bapak membutuhkan yang namanya dukungan keluarga, yaitu dari diri sendiri juga ya Pak ya. Dan kemudian adanya dukungan dari rekan sejawatnya Pak. Mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan aksinya. Dan kemudian Pak, kita ini sudah mau di ujung sesi coaching. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita ini? Yang saya dapatkan Bu, saya pikir yang pertama Bu, dengan saya tidak memberikan maksimal pelajaran kepada peserta didik itu dipengaruhi dari saya sendiri. Nah, jadi setelah saya melakukan proses coaching ini, ternyata permasalahan itu ada pada saya dan mengatasinya pun harus saya yang bisa mengatasinya, tidak boleh orang lain. Walaupun ada beberapa teman kita orang dari pihak luar untuk membantu supaya kita lebih percaya diri dan melakukan pekerjaan kita untuk bisa rasa. Ya benar sekali ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak tadi? Komitmen saya Bos, apabila itu tercapai dengan maksimal, saya akan lebih meningkatkan. Tujuannya supaya apa Bu? Supaya saya bisa terus melakukan evaluasi diri untuk diri sendiri ya, untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik Bu, pembelajaran yang lebih bermakna untuk semua peserta didik. Jadi itu saya. Wah, keren sekali ya Pak ya. Ya. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Pak apa yang Bapak rencanakan. Ya, dan Bapak juga sudah berkomitmen ya Pak ya. Nah kemudian Pak, saya menunggu Pak bagaimana progres selanjutnya Siap. terhadap motivasi siswa Bapak tadi. Siap. Apakah ada perkembangan atau bagaimana Pak ya? Siap. Nah, oke Pak, semoga sesi coaching kita ini sangat bermanfaat bagi kita. Dan kemudian Pak, saya akhiri dengan selamat pagi Pak. Terima Ya, kasih Bu. terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih ya Bu Virgin, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Pak Kamal ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Setelah melakukan coaching dengan Pak Kamal, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Wah, sangat luar biasa senang Bu ya, di mana Pak Kamal bisa menemukan solusi terhadap masalah yang ingin disampaikan. Oh iya ya. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Kamal atau apa yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Kamal pada waktu melakukan coaching itu? Di sini Bu, saya memberikan kepada Pak Kamal yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana Bapak Ibu dan Ibu pasti juga ada siswa yang memiliki motivasi yang menurun gitu. Jadi saya tadi kan sudah melihat pengamatan kepada orang yang berdua dan Bu Virgin dengan Pak Kamal. Saya lihat itu orang Bapak Ibu dengan Pak Kamal itu melakukan coachingnya luar biasa kali. Saya juga terharu juga karena sudah melakukan dengan alur tirta kan Bu ya. Karena kan program penilaiannya kita lakukan dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi semua kegiatannya sudah bagus. Kemudian nanti untuk dikembangkan lagi ya Bu ya. Karena kalau kita mengembangkannya lagi jadi pengetahuan kita lebih bagus lagi. Karena yang sudah dilakukan ini luar biasa sekali bagus. Oke, terima kasih Iya Bu. Bu, saya terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat bertemu lagi ya Bu ya. Oke, Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Kamal. Bagaimana Bu kabar Ibu pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Bapak gimana kabarnya? Saya rasa saya sangat sehat, sehat semuanya ya. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk sesi di pagi hari ini Bu ya. Iya ya. Nah, baik Bu, supaya kita mulai Bu ya. Saya ingin tahu Bu, kompetensi coaching mana lah yang ingin Ibu fokuskan Bu nanti pada sesi ini. Kompetensi yang ingin saya fokuskan adalah kompetensi untuk menggali informasi atau potensi yang ada pada coaching Pak. Jadi nanti kalau seandainya saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti potensi yang ada pada coaching itu nanti dapat dikeluarkan, dapat dipahami. Bagus Bu ya, dengan kompetensi yang Ibu pilih Bu ya. Apa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya rasa itu sangat luar biasa Bu ya. Baik Bu. Nah, adakah bagian spesifik yang pengen Ibu amati Bu sebelum saya mengajukan apa memberitahu ide rutin dan penilaian dari sisi coaching kita nih? Coba disebutkan. Spesifiknya kayaknya cuma yang tadi aja Pak, misalnya dengan memberikan potensi atau menggali potensi yang ada pada diri coaching ini. Bagus Bu ya. Baik Bu, sebelum kita mulai Bu ya. Yang pertama Bu, ada yang perlu saya sampaikan nanti pada Ibu. Ya, selama Ibu nanti melakukan proses coaching Bu kan, ada beberapa kriteria yang harus kita amati. Yang pertama,
mengenai tentang ya tujuan, terus setelah itu kita identifikasi masalah, terus kita lakukan yang namanya rancangan aksi ya, terus setelah itu mengenai tanggung jawab. Itu menurut saya itu hal yang paling utama ya. Nah, jadi saya juga ingin memperhatikan bagaimana ibu bisa membangkitkan suasana yang hangat selama proses coaching bu ya. Siap Pak. Siap ya? Siap. Baik, bu, terima kasih bu atas kesiapan ibu. Saya pikir untuk melakukan sesi coaching dengan ibu Virgin nanti bukan, saya pikir ibu sudah siap lah dengan persiapan yang bu miliki. Iya. Baik bu, terima kasih bu ya. Terima kasih Nanti, kembali Pak. ya, nanti jangan sesi nanti bu, ibu jangan pulang dulu ya, karena kita ada nanti melakukan yang namanya pasca supervisi bu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih bu ya. Selamat pagi Bu Virgin. Ya, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat Ibu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh iya ya Bu, hari ini kita sudah ada jadwal kegiatan coaching ya Bu ya. Iya. Iya, terima kasih Ibu sudah datang dalam kegiatan coaching hari ini ya Bu ya. Jadi untuk kegiatan coaching ini apa yang dapat saya bantu? Ya, saya ini Bu, saya menemukan yang namanya ada sering siswa saya yang terlambat. Oh gitu ya Bu, jadi masalah itu tentang siswa yang suka terlambat gitu Bu ya. Jadi nanti pada di akhir percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan gitu? Saya menginginkan Ibu siswa saya ini mengalami perubahan. Perubahan dalam apa itu? Perubahan supaya siswa itu tidak terlambat lagi ya Bu, biar dia menyadari bahwa pergi ke sekolah itu tidak boleh. Berarti Ibu nanti ingin membuat anak ini menyadari bahwa perilaku itu tidak baik ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi dari sini apalah faktor yang menyebabkan murid itu tidak mau datang ke sekolah? Yang menurut saya Bu, dari pengamatan saya, di satu sisi Bu, siswa ini terlambat bangun. Kemudian ada lagi di satu sisi dia membantu orang tuanya Bu, sehingga dia kecapekan malam. Ataupun juga di satu sisi juga ada yang mungkin main game ya Bu ya sampai tengah malam. Bisa jadi Jadi penyebabnya atau faktornya yaitu tentang anak yang kayak main game, gitu kan lama bangunnya, terlambat bangunnya. Jadi selain dari itu, apa lagi penyebabnya yang selain dari anak gitu? Mana tahu ada penyebabnya lainnya? yang mungkin Bu ya lingkungan keluarga ya Bu ya, yang menyebabkan mungkin dia harus diantar orang tuanya. Nah ternyata orang tuanya sih Bu mengatakan tunggu nak biar supaya bapak aja yang mengantar seperti itu. Jadi orang siswa itu menunggu orang tuanya dan akhirnya yang ada terlambat. Selain dari itu Bu, selain dari anaknya yang terlambat, mungkin dari orang tuanya, selain dari itu Bu, apa lagi penyebabnya? Ya lingkungannya Bu, berteman dengan teman-temannya ya Bu ya, bisa aja mereka saling menunggu teman-temannya yang membuat dia jadi terlambat. Sebenarnya dia Bu cepat berangkat dari rumah, tapi karena ada menunggu ini dengan temannya saling janjian Bu, dan akhirnya dia sampai ke sekolah jadi terlambat. Itu apalah faktor yang menyebabkan murid itu tidak mau datang ke sekolah? Ya tadi Bu di samping mungkin menunggu temannya yang karena saya di situ Bu masuk selalu kelas pertama di kelas tersebut Bu ya, yang membuat siswa ini terlambat, mungkin dia Bu melihat pembelajaran yang saya berikan tidak menyenangkan bagi dia. Jadi mungkin dia ada rasa lebih bagus aku terlambat seperti itu. Jadi Ibu rasa mungkin materi yang Ibu sampaikan mungkin kurang disukainya gitu ya, Iya. sehingga dia terlambat gitu supaya dia jangan masuk dalam les Ibu ya. Iya, Ya. mungkin Bu dalam pikirannya pembelajaran itu merupakan pembelajaran asal. Berarti dari masalahnya itu berarti materi ya Bu ya. Iya. Selain dari itu apa? Ya berarti di sini Bu ya pembelajaran itu yang harus saya buat menyenangkan kepada siswa tersebut ya Bu ya, Iya. harus menarik seperti itu. Ya. Berarti itu yang menjadi penyebabnya tadi ya Bu ya. Oke. Dari level 1 sampai 10 berarti Ibu sekarang di level berapa ya Bu ya? Ya menurut saya masih di level 6 gitu ya. Di level 6 ya. Ibu kan sekarang berada di level 6. Jadi untuk selanjutnya mau di level berapakah Ibu dari 1 sampai 10 itu? Ya saya mau meningkatkan dulu Bu di level 8 dulu Bu. Kenapa enggak 9 atau 10? Biar aja dulu Bu, 8 dulu, baru nanti kita lihat progresnya, kita masuk ke level 9. Berarti untuk kegiatan ini Ibu ingin ke level 8 ya Bu ya. Dari penjelasan Ibu tadi, apa rencana yang Ibu lakukan untuk membantu murid ini rajin lagi datang ke sekolah supaya dia tidak terlambat lagi gitu? Iya. Nah, rencana saya Bu, pertama saya akan memperbaiki dari diri saya sendiri yaitu mengenai pembelajaran. Pembelajaran ini itu harus saya buat menarik dulu, ya, supaya dapat memikat hati siswa atau minat siswa. Dan kemudian Bu, siswa yang terlambat itu nanti akan saya nasihati, saya berikan motivasi bagi dia bahwa ini merupakan hal yang terkecil yang harus dihadapi siswa. Berarti Bisa diatasi. berarti yang ingin Ibu lakukan yaitu membuat media-media yang menarik Iya. ya, kemudian memberikan motivasi kepada anak itu sehingga tidak terlambat lagi datang ke Iya. sekolah. Ya, bagus sekali terima kasih. Kemudian bagaimana kita bisa tahu rencana yang Ibu buat ini dapat berjalan dengan baik? Nah, itu dapat terlihat Bu, ya, saya melihat perkembangan siswa lah Bu ya. Nah, bagaimana setelah kita memberikan pembelajaran yang menarik, setelah kita memberikan motivasi kepada siswa tersebut, nah kita melihat kehadiran
kekhawatirannya bagaimana Bu, pada saat jemputan? Jadi untuk melaksanakan kegiatan ini tercapainya kapanlah yang akan Ibu bisa lakukan dan melakukan itu rencana ini? Kapanlah yang akan Ya, dilakukan? saya akan mewujudkannya Bu sekitar 2 hari lagi. Karena kebetulan 2 hari lagi saya masih di kelas ini. Oh gitu ya Bu ya, mudah-mudahan nanti ke depannya nanti lebih tercapai lagi Bu ya. Jadi kemudian apalah komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan itu? Ya komitmen saya itu ya saya harus bisa menarik perhatian siswa ya tadi dengan menggunakan metode pembelajaran yang baik, kemudian media pembelajaran yang baik supaya siswa itu tidak melewati kesempatan pembelajaran kimia itu bahwa kimia itu ternyata sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan dan kemudian tuh ya siswa jadinya termotivasi sehingga siswa tersebut tidak terlambat datang ke sekolah pada jam saya khususnya. Berarti dari kegiatan coaching kita ini ya Bu, berarti saya lihat solusi dari Ibu tadi berarti tentang perbuatan media yang benar ya Bu ya, kemudian memberikan motivasi kepada anak sehingga anak ini tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Kemudian mereka tidak menganggap pelajaran yang Ibu sampaikan tidak menjadi momok yang tersendiri bagi mereka ya Bu ya. Berarti terima kasih atas kegiatan coaching ini, kesempatan Ibu telah melakukan coaching kita ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, sama-sama ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas sesi yang menarik tadi yang itu saya. Menurut Ibu Bu, bagaimana lah tentang performa Ibu selama Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Kejit tadi? Kalau performa saya lihat sudah saya usahakan yang terbaik gitu Pak. Saya setuju dengan apa yang Ibu utarakan Bu ya, dimana sepanjang proses coaching tadi saya sudah mengamati orang itu. Ternyata di dalam itu harus sampaikan semua Bu ya. Yang pertama tujuan jelas apa saya Bu, terus yang kedua ada yang namanya kita identifikasi masalahnya, Ibu sudah lakukan dengan maksimal, terus rencana aksinya dan tanggung jawabnya itu sangat luar biasa Bu. Saya sangat setuju Bu ya dengan itu. Terima kasih. Nah dari diskusi ini Bu ya, apalah langkah berikutnya yang ingin Ibu rencanakan Bu ya untuk meningkatkan keterampilan Ibu tersebut? Saya ingin menggali lebih banyak lagi potensi yang ada dalam diri saya. Kemudian saya ingin melakukan kayak iklan-iklan tentang atau pertemuan-pertemuan tentang kegiatan coaching gitu. Oh gitu Bu ya. Ya mungkin jangan yang Ibu sampaikan itu Bu. Mungkin itulah performa yang menurut Ibu yang Iya. Nah, saya sangat mendukung Bu ya. Iya, Semoga terima kasih. kedepannya Ibu lebih mantap dalam proses coachingnya juga. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu, ya. banyak Pak. Oke Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak.